Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Somelia, NIM 1912111542, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat mengembangkan dan melihatnya, yang disebut HIV. Jadi melakukan sesuatu pada sistem kekebalan tubuh dan akan benar-benar melakukannya. Dan jika tidak mengobati HIV, pada akhirnya akan menyebabkan AIDS. Pada orang yang terinfeksi AIDS, jika sudah merasakan HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan sangat merusak, bahwa akhirnya mendapatkan sistem defisiensi imun. Oleh sebab itu, dapat mengalami kegagalan pada sistem kekebalan tubuh, jadi tidak bisa melawan bahkan infeksi paling dasar dan keadaan tanpa kekebalan yang disebut AIDS. Penyebab AIDS atau HIV yang pertama yaitu berhubungan seks, berbagi jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan sangat merusak, bahwa orang yang terkena HIV mengalami sindrom defisiensi imun, dan ini dapat menempatkan suatu keadaan gagal sistem kekebalan serta infeksi yang paling dalam, dan kekebalan sistem ini disebut AIDS. Jenis sel dari sistem kekebalan dari AIDS hanya mengacu pada jenis protein melalui membran sel. Limfosit ini sangat penting pada jenis sel sistem kekebalan CD4 hanya mengacu pada jenis protein yang terjebak melalui membran sel mendapatkan tempat khusus secara keseluruhan. Dalam perkembangan dari infeksi HIV menjadi AIDS, karena HIV sangat suka menginfeksi sel CD4 dari sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 juga disebut sel T pembantu, memainkan peran besar dalam memberi sinyal pada sel kekebalan yang lain untuk datang dan menghancurkan sistem partikel infeksius yang diberikan dan ditemukan pada tubuh. Contohnya seperti bakteri, radang tenggorokan, atau flu virus, atau bahkan virus HIV. Jadi sel CD4 agak sentral, yang hampir seperti penguatan kecil dari sistem kekebalan tubuh. Jadi karena HIV suka menginfeksi dan membunuh sel-sel, maka benar-benar mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh dan membuatnya menjadi tidak berguna. Jadi HIV ini bisa tertular di aliran darah atau jaringan tubuh dan bisa melalui hubungan seks tanpa kondom dengan pasangan yang terinfeksi. Maka itu akan menjadi metode yang paling umum terinfeksi HIV, setidaknya pada orang dewasa. Yang pertama adalah virusnya sangat cepat masuk ke sel darah putih. Jadi sel T helper, sel CD4, tetapi juga beberapa sel darah putih lainnya, seperti makrofag dan sebagainya. Sel darah putih dapat melakukan dua hal. Yang pertama, bisa membajak mesin sel tubuh sehingga berhasil memasuki materi genetik dalam DNA sel tubuh, dan yang kedua, dari sama mulai menghasilkan banyak salinan dari diri sendiri, banyak partikel HIV baru. Setelah itu, dari video yang sudah saya tonton, bahwa ada seorang anak remaja yang pada itu masih sekolah SMP. Dia menggunakan narkoba dan kurang percaya diri. Lalu dia mencoba narkoba tersebut lebih kurang 7 tahun dari jarum suntik. Lalu pada tahun 2000 dia dinyatakan terkena HIV. Setelah itu di tahun 2003 remaja tersebut memiliki tempat tinggal dalam rumah yang tertutup, dan di sana dia dapat mengembangkan dirinya untuk berolahraga dengan komunitas yang dideritanya. Setelah itu kemudian ada seorang ibu rumah tangga tertular penularan virus HIV dari almarhum suaminya. Risiko penularan virus HIV dari almarhum suaminya, dia sempat putus asa
dan menyerah untuk hidup, dan dia tidak menerima faktor risiko apapun seperti penularan infeksi HIV ini. Setelah itu adapun gejala-gejala HIV/AIDS, yang pertama tahap pertama yaitu infeksi terjadi setelah seorang terinfeksi HIV pada kekebalan tubuh yang membentuk antibiotik untuk melawan virus HIV seperti demam, muncul ruam di kutil, muntah, setelah itu nyeri pada nyeri otot, sakit kepala, serta sakit perut dan sakit tenggorokan. Yang kedua yaitu tahap lateran bervariasi. Yang pertama berat badan menurun, yang kedua berkeringat di malam hari, yang ketiga diare dan muntah. Baiklah, meskipun belum ada pengobatan untuk penyakit HIV ini, sebaiknya kita harus menjaga diri kita dari orang-orang yang terkena HIV. Sebaiknya pencegahan HIV/AIDS yang pertama yaitu bisa dilakukan mencegah penularan HIV. Yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari, terdiri dari 3 obat antiretroviral. Adapun ciri-ciri HIV/AIDS bagi wanita, yang pertama yaitu infeksi vagina berulang. Yang kedua yaitu nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Yang ketiga yaitu gangguan menstruasi, dan yang terakhir, yang keempat, sering sakit atau terkena infeksi. Itu ciri-ciri HIV/AIDS yang saya tahu tentang wanita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memiliki penyakit mematikan dapat mematahkan semangat orang untuk hidup, namun tidak hanya sekelompok pengidap HIV/AIDS, namun juga bisa dari seorang pengidap narkoba, jarum suntik, yang dapat menimbulkan risiko yang besar dari kehidupan orang tersebut. Kegagalan dalam hidup yang mana HIV/AIDS ini obatnya, dan sebaiknya kita menghindar dari penyakit mematikan ini, yaitu HIV/AIDS. Sebaiknya jagalah diri, janganlah berhubungan intim yang bagi belum sah. Bagi seorang remaja, sebaiknya hindarilah orang yang terkena HIV, dan jika ingin berhubungan intim, pakailah kondom yang higienis, dan gantilah sesuai pemakaiannya. Dan jika merasakan gejala-gejala tentang HIV/AIDS, sebaiknya cepat periksa ke dokter daripada penyakit tersebut terus-menerus ada di hidup Anda. Baiklah, sekian dari
Itulah penjelasan bagi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.